kita tetap mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa dan penyembahan ini dalam kitab Markus pasal 10. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Demikian juga para teman-teman yang mengikuti siaran langsung. Saya sebagai gembala di tempat ini mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan firman pengajaran. Selamat kita diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Sebab kita yakin hanya firman pengajaran yang sanggup untuk menolong kita. Baik harta, kekayaan, kepandaian, apapun itu yang ada di bumi ini tidak akan sanggup untuk menolong, memelihara, membela kita. Untuk itu, baiklah kita perhatikan sungguh-sungguh. Kita masih tetap dalam kitab Markus pasal 10 ayat 32, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Inilah pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus, ya, tentang penderitaan Yesus. Jadi 3 kali sudah Tuhan menceritakan, memberitahu kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi nanti. Puncak daripada pelayanan Tuhan, ya, harus mati di kayu salib, tetapi hari ketiga dia akan bangkit kembali. Jadi di dalam Markus pasal 8 ayat 31 dan Markus pasal 9 ayat 30 dan Markus pasal 10 ayat 32, semua diceritakan 3 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Jadi Tuhan beritakan ini kepada murid-murid supaya murid-murid mengerti bahwa nanti saat kejadian bahwa semua itu sudah diberitahukan kepada mereka. Dan ketika dia nanti bangkit pada hari yang ketiga, murid-murid juga harus sudah tahu. Ini membuktikan bahwa Yesus berhasil dalam mengemban tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Sehingga dia harus menjadi raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Menjadi mempelai pria sorga dan menjadi kepala untuk semua gereja Tuhan yang ada di bumi ini. Jadi kalau Tuhan akan menjadi kepala, kita harus berjuang untuk menjadi tubuh. Kalau dia menjadi mempelai pria sorga, kita juga harus bisa untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi untuk bisa menjadi mempelai wanita Tuhan, itu tadi kita harus masuk dalam jalan kematian bersama dengan Yesus. Dan kita juga harus masuk pada jalan kebangkitan bersama dengan Yesus. Dan jalan kemuliaan bersama dengan Yesus. Jadi semua ini diteguhkan dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi semua ini sudah dirintis oleh Yesus, atau Yesus mempelai pria sorga. Semua sudah dirintis. Kita lihat dulu 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, kita kaitkan lagi dengan Matius pasal 22 ayat 42 sampai ayat 44. Matius pasal 22 ayat 42 sampai ayat 44. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nih. Jadi ini semua sudah diteguhkan dan sudah dikerjakan, dirintis oleh Tuhan, yaitu Yesus mempelai pria surga. Inilah semua jalannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus harus lebih dulu? Mengapa Yesus lebih dulu harus merintis jalan ini? Mengapa Yesus lebih dulu harus merintis? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa Yesus harus lebih dulu merintis semua ini? Jawabnya yang pertama 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini jawabannya. Ya, mengapa Yesus lebih dulu harus merintis? Jawabnya yang pertama 1 Petrus 2 ayat 21. Untuk memberikan jejaknya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tidak tersesat. Kalau kita mengikuti jejaknya. Sebab Tuhan saat sekarang ini sudah ada di tahta kemuliaan Bapa. Ini maka dia lebih dahulu merintis. Jadi kalau kita mengikuti jejaknya, kita tidak tersesat. Ya, kita tidak tersesat. Dan dia saat ini sudah ada di tahta kemuliaan Bapa. Di mana jejaknya Tuhan secara rohani? Di mana jejaknya Yesus secara rohani? Jawabnya di dalam penggembalaan. Itu jawabnya, jejaknya secara rohani. Yaitu di dalam penggembalaan. Yohanes 10 ayat yang keempat. Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Nah, ini jejaknya ya. Secara rohani ada di dalam penggembalaan. Jadi di luar penggembalaan, kita semua akan menjadi sesat. Ini kalau di luar penggembalaan. Jadi tidak ada sistem-sistem lain yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selain daripada sistem penggembalaan. Di luar itu semua akan menjadi sesat. Lalu lewat apa? Yohanes 10 ayat yang keempat tadi. Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Lalu lewat apa? Yohanes 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Lewat apa? Jawabnya, karena mengenal suaranya. Ya, mengenal suaranya. Itulah gembala agung. Itulah firman penggembalaan. Inilah tanggung jawab seorang gembala. Sebab firman Allah ini dipercayakan Tuhan kepada seorang gembala.
Itu firman penggembalaan ini. Tuhan percayakan kepada seorang gembala. Ya. Nah, ini tanggung jawab gembala. Jadi ingat, biar kenyang domba itu, kalau dia tersesat pasti mati. Nah, itu domba. Sekalipun dia kenyang, sekalipun dia gemuk, kalau dia tersesat, dia pasti mati. Contoh, Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini dia contoh. Sepertinya hidup. Ya, itu kalau domba kenyang, domba gemuk, kaya, kalau dia tersesat, dia pasti mati. Memang kelihatan seperti hidup. Tetapi kata kitab Wahyu pasal 31, hidup tetapi mati. Hidup tetapi mati. Jadi bagian A, seorang gembala menerima firman pengajaran lewat belajar di kaki Tuhan. Itu seorang gembala. Ya. Seorang gembala itu menerima firman pengajaran lewat belajar di kaki Tuhan. Yaitu bergumul. Inilah universitas di kaki Tuhan. Itu gembala, ya. Harus banyak bergumul di kaki Tuhan supaya mendapatkan pembukaan rahasia firman pengajaran ini. Universitas di kaki Tuhan. Sebab firman pengajaran ini adalah firman kasih karunia. Itu firman pengajaran. Ya, nggak boleh pakai ini. Ya, nggak boleh pakai logika, dengan pengalaman, dengan pengetahuan. Duduk di kaki Tuhan. Belajar di kaki Tuhan. Karena firman pengajaran ini adalah kasih karunia. Itu bagian A. Ya. Lewat penggembalaan. Duduk di kaki Tuhan. B, lewat apa? Lewat fellowship. Nah, ini, ya, lewat fellowship. Jadi fellowship itu bagus. Tapi harus dengan satu syarat. Ya, harus dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu satu sumur. Nah, itu ya. Nah, satu sumur. Nah, itu syaratnya. Harus satu sumur. Ya. Nah, satu sumber. Satu sumur. Nah, jadi kita berfellowship, tengok. Kalau satu sumur, oke. Ya. Nah, satu sumber. Itulah pengajaran. Kalau tidak, nanti kita tambah cemar. Maka harus satu sumur, satu sumber pengajaran. Kalau tidak, kita akan menjadi cemar. Jadi mengapa Yesus lebih dulu harus merintis? Kita dijawab yang pertama. Supaya kita bisa mengikuti jejaknya. Karena dia sekarang ada duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa. Jawab yang kedua, mengapa Yesus lebih dulu harus merintis? Jawab yang kedua, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini jawab yang kedua. Mengapa Yesus lebih dulu harus merintis? Jawab yang kedua, untuk memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai kekuatan ekstra
Ini jawaban yang kedua. Memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai kekuatan ekstra bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hancur di padang gurun dunia ini. Sebab kita harus ingat bahwa manusia itu hanya kayu belaka. Hanya kayu belaka. Tidak ada apa-apanya. Jadi Roh Kuduslah yang membuat keadaan hangat. Dan Roh Kuduslah yang memberi kesejukan. Dan demikian seterusnya. Dengan kekuatan Roh Kuduslah. Kalau kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, untuk memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Supaya kita bisa hangat. Dan kita bisa sejuk. Dingin, sejuk. Demikian seterusnya. Jadi proses menerima Roh Kudus. Nah, ini sekarang kita pelajari. Proses untuk menerima Roh Kudus. Atau jalannya. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini proses untuk menerima Roh Kudus, ya, supaya kita mempunyai kekuatan ekstra menghadapi dunia yang bagaikan padang gurun ini, sehingga kita dapat diberikan kehangatan, ya, kesejukan, sehingga kita bisa berkobar-kobar. Jadi kita harus menerima Roh Kudus. Nah, ini prosesnya atau jalannya. Syarat pertama dikatakan harus tinggal di Yerusalem. Ini syarat pertama. Kita harus tinggal di Yerusalem. Itulah kota damai. Ya, ini supaya kita menerima Roh Kudus. Ini jalannya. Syarat pertama kita harus tinggal di Yerusalem. Sama dengan kota damai. Sama dengan hati damai. Jadi jangan ada kepahitan. Jangan ada dendam. Inilah tempat Roh Kudus, ya, hati damai. Itu syarat pertama. Ya, harus tinggal di Yerusalem, kota damai. Hati damai. Jangan ada kepahitan. Jangan ada dendam dan lain-lain. Sebab tempat Roh Kudus adalah hati damai. Ya, hati yang penuh dengan kerendahan hati, ya, jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan. Itu syarat pertama. Syarat kedua, Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini syarat yang kedua, ya. Air sama dengan titik nol. Titik nol. Inilah yang dikatakan rendah hati, ya. Kita turun sampai ke titik nol bagaikan rata-rata air. Inilah yang disebut rendah hati. Rendah hati itu artinya merasa tidak layak, merasa tidak mampu. Demikianlah Roh Kudus akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Inilah kasih karunia. Sebab ingat, tanpa Roh Kudus kehidupan kita bagaikan anak yatim piatu. Tanpa Roh Kudus. Jadi syaratnya untuk mendapatkan harus rendah hati, ya.
Tadi dikatakan tentang air sampai ke titik nol. Sampai ke titik nol. Turun sampai ke titik nol. Supaya kita mengalami kerendahan hati, ya, rendah hati, merasa tidak ada apa-apa, merasa tidak mampu, maka Roh Kudus akan turun kepada hati yang seperti itu. Inilah kasih karunia. Sekali lagi, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, kehidupan kita bagaikan anak yatim piatu. Yohanes 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini, ya. Jadi tanpa Roh Kudus kita bagaikan anak yatim piatu. Apa artinya itu? Apa arti yatim piatu? Yang pertama, artinya arti secara rohani, ya, yaitu tidak jelas kelahiran barunya. Ini arti secara rohani, ya. Ini yatim piatu. Apa arti yatim piatu? Yang pertama, artinya secara rohani tidak jelas kelahiran barunya. Artinya tetap menjadi manusia daging. Tetap menjadi manusia daging. Jadi ingat, kalau manusia darah dan daging itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau manusia darah dan daging tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini manusia darah dan daging tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya binasa. Kalau tidak jelas kelahirannya, kalau masih tetap menjadi manusia darah dan daging, akan binasa. Yang kedua, arti yatim piatu. Yang kedua, ya, daging yang lemah. Itu arti yatim piatu yang kedua. Daging ini lemah. Daging yang lemah. Jadi kalau daging yang lemah, berarti itu hanya melakukan dosa. Ini kalau daging yang lemah, hanya melakukan dosa saja. Itu kalau daging yang lemah. Bagian A. Tapi kalau ada Roh Kudus, maka ini akan mematikan daging. Roma 8 ayat 13. Ini kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mematikan daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini kalau ada Roh Kudus, ya. Dia akan mematikan daging. Inilah kekuatan daripada Roh Kudus, ya. Itu bagian A. B. Kelemahan daging. Ya, tadi A akan mematikan daging. Daging yang lemah, hanya berbuat dosa saja. Kalau ada Roh Kudus, dia akan mematikan daging. B. Kelemahan daging. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi Roh Kudus mencurahkan kasih Allah, ya. Roh Kudus itu akan mencurahkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ini kegunaan, ya. Inilah Roh Kudus, ya. Dia akan mencurahkan kasih Allah ke dalam kehidupan kita. Nah, itu kelemahan daging, ya. Itulah kelemahan daging. Roh Kudus akan mencurahkan kasih Allah bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Dia akan mencurahkan kasih Allah ke dalam kita, bagi kita, dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tahan uji. Kita tahan uji. Dan kita tidak akan terpisah dari Tuhan. Ini kekuatan Roh Kudus tadi. Ya. Dia akan mencurahkan kasih Allah bagi kita dalam setiap hidup kita. Sehingga kita tahan uji. Persoalan apa, masalah apapun. Kita tidak terpisah dari Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi kita tidak akan terpisah dari Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah putus asa. Ada kekuatan ketahanan dari Roh Kudus. Dan bukan saja untuk membuat kita tahan, tapi membuat kita juga menang. Roma 8 ayat 35 sampai ayat 37. Bukan saja membuat kita bisa bertahan, tapi juga akan membuat kita bisa menang. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi bukan hanya kita bisa bertahan, tapi juga kita menjadi pemenang. Artinya lebih dari pemenang. Karena kita keadaan tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tapi kita bisa menang atas musuh-musuh yang kuat. Inilah yang disebut lebih dari pemenang. Itu bagaikan Daud dengan Goliat. Ya, bisa menjadi pemenang atas musuh-musuh yang kuat. Jadi ini lebih dari pemenang. Itu kita bandingkan juga dengan jemaat Laodikia. Kita bandingkan dulu kepada jemaat Laodikia. Jemaat yang najis, jemaat yang bobrok, tetapi mereka diangkat oleh Tuhan ke tahtanya. Najis, bobrok, tapi bisa diangkat Tuhan ke tahtanya. Ini lebih dari pemenang. Ya, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tapi bisa menang terhadap musuh-musuh yang kuat. Bahkan jemaat Laodikia. Jadi itu arti yang kedua, ya, arti yatim piatu yang kedua. Sekarang arti yatim piatu yang ketiga. Daging ini sangat lemah. Itu yatim piatu. Ya, daging ini sangat lemah.
Jadi kalau daging ini sangat lemah, artinya sampai tidak bisa menyembah. Roma 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Sangat lemah sehingga tidak bisa menyembah. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yatim piatu arti yang ketiga. Daging ini sangat lemah. Artinya sampai tidak dapat menyembah. Inilah posisi kita. Bagaikan di padang gurun. Ya. Hanya bagaikan wanita yang mengandung. Sama dengan sangat tidak berdaya. Ini keadaan posisi kita bagaikan di padang gurun. Hanya bagaikan wanita yang mengandung. Artinya sangat tidak berdaya. Inilah keadaan kita. Jadi kita hanya yang bisa kita lakukan adalah mengeluh dan mengerang. Ini keadaan posisi kita. Bagaikan perempuan yang sedang mengandung, sangat lemah sekali. Yang bisa kita lakukan hanya mengeluh dan mengerang. Wahyu 12 ayat 1 sampai ayat 4. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 4. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan. Dia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Inilah keadaan posisi kita. Ya. Bagaikan perempuan yang sedang mengandung. Sangat lemah. Dan tidak berdaya. Yang bisa kita lakukan hanya mengerang. Ya, hanya mengeluh dan mengenang. Jadi inilah keadaan gereja Tuhan. Dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Dan di hadapannya ada pula lagi seekor naga. Ada pula lagi seekor naga. Jadi untuk apa mengeluh dan mengerang? Keadaan lemah, tidak berdaya. Di depan ada seekor naga lagi. Untuk apa kita mengeluh dan mengerang? Jawabnya satu, untuk pembebasan tubuh. Nah, ini jawab yang pertama. Untuk pembebasan tubuh. Roma pasal 8 ayat 22 sampai ayat 23. Roma pasal 8 ayat 22 sampai ayat 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini tujuannya. Kalau kita mengeluh dan mengerang untuk pembebasan tubuh. Bagaimana pembebasan tubuh? Bagaimana pembebasan tubuh? Pembebasan tubuh sama dengan keubahan hidup. Ini pembebasan tubuh. Keubahan hidup. Dari daging menjadi rohani. Keubahan hidup membuat kita bisa menjadi sabar.
Ini keubahan hidup. Inilah pembebasan tubuh. Kita berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sehingga kita bisa menjadi sabar. Itu kekuatan ketika kita mengeluh dan mengerang. Itu yang pertama. Untuk apa kita mengeluh dan mengerang? Supaya terjadi pembebasan tubuh. Yaitu kita berubah dari manusia daging menjadi manusia rohani. Itu arti pembebasan tubuh. Mengalami keubahan. Yang kedua, untuk apa kita mengeluh dan mengerang? Untuk menghadapi naga. Setan di udara ini. Inilah setan Tritunggal. Di udara, di bumi, dan yang di air. Dulu ini, waktu di Taman Eden ini masih ular kecil. Dan sekarang dia sudah menjadi naga. Maka kita perlu mengeluh dan mengerang. Untuk menghadapi ular naga ini. Kita harus bisa menyembah. Itu mengeluh dan mengerang. Kita harus bisa menyembah. Supaya kita dapat menghadapi setan naga merah ini. Kita harus banyak menyembah. Banyak menyembah. Sebab kalau kita berhadapan dengan naga. Itu kalau banyak menyembah. Karena kita akan berhadapan dengan naga. Karena kalau kita berhadapan naga, artinya hidup atau mati. Hidup atau mati. Itu kalau kita berhadapan dengan naga. Maka kita harus banyak menyembah. Jadi nanti semua akan bertambah berat. Semua nanti akan bertambah berat. Sampai pada puncaknya. Disitulah nanti baru datang pertolongan Yesus, pertolongan Tuhan. Nah, disitulah pertolongan Tuhan datang. Sampai pada puncaknya. Maka yang penting kita tetap percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Karena semua nanti akan bertambah berat. Sampai pada puncaknya. Baru disitulah nanti datang pertolongan Tuhan. Yohanes 16. Yohanes pasal 16 ayat 19 sampai ayat 21. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi inilah waktu yang menentukan. Tinggal sesaat lagi. Waktu yang menentukan. Tepat pada waktunya sama dengan puncak pencobaan. Tepat pada waktunya sama dengan puncak pencobaan. Tetapi kalau kita tetap terus menyerah, ingat Tuhan akan menyelesaikannya. Ini kuncinya. Yang penting kita harus tetap terus menyerah. Kalau kita terus menyerah, maka Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Roma pasal 8 ayat 27 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 27 sampai ayat 28. Dan Allah yang menyelidiki hati murni
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu Tuhan akan menjadikan semua menjadi baik, sama dengan bahagia. Inilah kegunaan kita mengeluh dan mengerang. Ya, ini kegunaannya supaya kita mengalami kelepasan tubuh, kita berubah, dan yang kedua kita bisa menghadapi naga. Kita harus banyak menyembah sebab kita akan berhadapan dengan naga. Jika kita berhadapan dengan naga, yang ada ialah hidup atau mati. Hidup atau mati. Sampai semua nanti Tuhan selesaikan. Dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Semua akan menjadi baik. Semua akan menjadi bahagia. Inilah puncak daripada pertolongan Tuhan. Jika Dia datang, ya, waktunya tinggal hanya sesaat lagi. Maka Tuhan akan menyelesaikan. Yang penting kita tetap terus menyerah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah.